warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan tugas siswa agenda 1. Dimulai dari struktur organisasi, di mana yang pertama di kantor Kementerian Agama Kabupaten Tamlawas dikepalai oleh Bapak Haji Abdul Manan MA sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tamlawas. Kemudian ada Kasubag Tata Usaha yaitu Bapak Ahmad Saidi Hasibuan MH. Kemudian ada seksi bimbingan masyarakat Islam, yaitu kepala seksinya Bapak Abnan Siregar SPD. Kemudian ada seksi pendidikan agama dan keagamaan Islam, kepala seksinya kami sendiri Sama Martulis Sasagi. Kemudian seksi penyelenggaraan haji dan umroh Bapak Haji Abror SPD. Kemudian pendidikan madrasah yaitu Bapak Haji Ahmad Hussein. Dan yang terakhir adalah seksi penyelenggaraan zakat dan wakaf yaitu Bapak Haji Johan Hasibuan MSc. Kemudian gambaran tugas di unit kerja yang di Kepala Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas. Yang pertama merumuskan kebijakan dan program pendidikan agama dan keagamaan Islam di kabupaten sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, mengelola pelaksanaan program pendidikan agama dan keagamaan Islam, termasuk pengembangan kurikulum, bahan ajar, dan metode pembelajaran. Kemudian yang ketiga, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program pendidikan agama dan keagamaan Islam di Kabupaten Padang Lawas serta melakukan perbaikan jika diperlukan. Kemudian yang keempat adalah menyusun laporan pelaksanaan program pendidikan agama dan keagamaan Islam untuk disampaikan kepada atasan dan pihak yang terkait. Yang kelima, melaksanakan ataupun melakukan koordinasi dengan instansi terkait, lembaga pendidikan, dan stakeholder lain dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan agama dan keagamaan Islam di Kabupaten Padang Lawas. Yang keenam, menyelenggarakan pelatihan dan workshop untuk guru-guru pendidikan agama Islam guna meningkatkan kompetensi dan profesionalisme kerja mereka. Yang ketujuh, menyusun anggaran dan melakukan pengelolaan sumber daya yang tersedia untuk mendukung kegiatan pendidikan agama dan keagamaan Islam di Kabupaten Padang Lawas. Yang kedelapan, ataupun yang terakhir, memberikan arahan dan bimbingan kepada staf di bawah kami untuk memastikan pelaksanaan tugas dan program kerja sesuai dengan target yang ditetapkan. Kemudian dengan menjalankan tugas-tugas di atas dengan baik, Kepala Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas diharapkan mampu memberikan kontribusi yang positif dalam memajukan pendidikan agama dan keagamaan Islam di Kabupaten Padang Lawas. Kemudian jenis pelayanan dan standar yang harus dicapai. Yang pertama adalah penyusunan kurikulum pendidikan agama Islam. Yang kedua, pelaksanaan pelatihan dan workshop untuk guru-guru agama pendidikan agama Islam. Yang ketiga, pendampingan dalam melaksanakan program pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah. Kemudian yang keempat, pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan program pendidikan agama Islam. Yang kelima, penyusunan bahan ajar dan materi pembelajaran agama Islam. Yang keenam, pemberian bimbingan teknis kepada guru-guru pendidikan agama Islam. Kemudian standar layanan yang harus dicapai dalam seksi pendidikan agama dan keagamaan Islam di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas. Yang pertama, ketersediaan kurikulum pendidikan agama Islam yang terstruktur dan sesuai dengan standar nasional. Yang kedua, pelaksanaan pelatihan dan workshop rutin untuk guru-guru agama Islam. Yang ketiga, monitoring yang berkala terhadap pelaksanaan program pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah di Kabupaten Padang Lawas. Yang keempat, ketersediaan bahan ajar dan materi pembelajaran yang terkini dan yang relevan. Yang kelima, penguasaan dan penerapan metode pembelajaran yang efektif oleh guru-guru pendidikan agama Islam. Yang keenam, pelayanan yang ramah, responsif, kemudian profesional terhadap masyarakat dalam memperoleh informasi terkait pendidikan agama Islam. Dengan mencapai standar layanan tersebut,
Kami sebagai Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam di kantor Kemenak Kabupaten Paralawas diharapkan dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat dan memberikan kontribusi positif dalam peningkatan kualitas pendidikan agama Islam di wilayah Kabupaten Paralawas. Kemudian keterkaitan tugas dengan agenda 1, etika dan integritas kepemimpinan Pancasila dan bela negara, kepemimpinan Pancasila. Keterkaitan antara tugas dan etika dan integrasi kepemimpinan Pancasila dan bela negara dalam Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam di Kemenak Kabupaten Paralawas sangat penting. Berikut adalah beberapa poin yang bisa kami jelaskan. Yang pertama, etika dalam pendidikan agama dan keagamaan Islam. Pendidikan agama dan keagamaan Islam itu harus diselenggarakan dengan penuh etika dan moral yang tinggi. Kami sebagai kepala seksi pendidikan agama dan keagamaan Islam dan staf harus memperlihatkan keteladanan yang baik dalam perilaku dan tindakan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah integritas kepemimpinan. Sebagai pimpinan di seksi PAKIS ataupun pendidikan agama dan keagamaan Islam, kami sebagai kepala seksi harus mampu memimpin dengan integritas yang tinggi. Hal ini termasuk memiliki komitmen untuk bertindak secara jujur, adil, dan profesional dalam setiap pengambilan keputusan. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai Pancasila. Pendidikan agama Islam diharapkan dapat mengajarkan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat, terutama generasi muda. Kami sebagai kepala seksi pendidikan agama dan keagamaan Islam harus mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap program dan kegiatan pendidikan agama Islam yang diselenggarakan. Kemudian yang keempat adalah bela negara. Pendidikan agama dan keagamaan Islam harus dapat memberikan pemahaman yang baik tentang bela negara kepada masyarakat. Kami sebagai kepala seksi PAKIS dapat memastikan bahwa program pendidikan agama Islam juga mencakup pemahaman dan kesadaran akan pentingnya bela negara. Dengan menjalankan tugas-tugas sesuai dengan nilai-nilai etika dan integritas kepemimpinan Pancasila dan bela negara, Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam di Kemenak Kabupaten Paralawas dapat memberikan kontribusi yang positif dalam membentuk masyarakat yang berakhlak mulia dan cinta tanah air sejalan dengan tujuan utama dari pendidikan agama Islam itu sendiri. Kemudian, fenomena ataupun fakta dari sisi pelayanan manajemen, administrasi, dan sebagainya yang menjadi hambatan di dalam melaksanakan peran di seksi PAKIS di kantor Kementerian Agama Kabupaten Paralawas. Tentunya ada beberapa fenomena atau fakta yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan peran di seksi PAKIS itu sendiri di kantor Kementerian Agama Kabupaten Paralawas, yang dapat meliputi yang pertama, keterbatasan sumber daya. Kurangnya sumber daya manusia dan fasilitas yang memadai dapat menjadi hambatan di dalam menjalankan pelayanan yang optimal dalam bidang pendidikan agama dan keagamaan Islam di Kabupaten Paralawas. Yang kedua, keterbatasan anggaran. Terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan program-program pendidikan agama Islam dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas di seksi PAKIS kantor Kementerian Agama Kabupaten Paralawas. Kemudian yang ketiga adalah tingkat partisipasi masyarakat. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam program-program pendidikan agama Islam juga dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan dari seksi pendidikan agama dan keagamaan Islam itu sendiri. Yang keempat, keterlambatan dalam penyusunan kurikulum. Terlambatnya penyusunan ataupun pembaruan kurikulum pendidikan agama Islam dapat menghambat proses pembelajaran yang dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kelima, tingkat keterampilan guru. Kurangnya pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi guru-guru agama Islam dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran di sekolah-sekolah. Yang keenam, kurangnya koordinasi dengan pihak yang terkait. Kurangnya koordinasi dan sinergi antara seksi pendidikan agama dan keagamaan Islam dengan instansi terkait seperti dinas pendidikan, sekolah, dan lembaga lainnya dapat menghambat efektivitas pelayanan tugas. Kemudian,
Yang ketujuh, perubahan kebijakan yang cepat. Perubahan kebijakan yang cepat dan tidak terkoordinasi dengan baik dapat mengganggu proses pelaksanaan program pendidikan agama Islam. Hal-hal tersebut dapat menjadi tantangan besar bagi seksi Pakis dalam menjalankan tugasnya di kantor Kementerian Agama Kabupaten Panalawas. Oleh karena itu, perlu adanya upaya bersama antara semua pihak terkait untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut demi meningkatkan kualitas pelayanan dan efektivitas pelayanan peran di seksi pendidikan agama dan keagamaan Islam Kementerian Agama Panalawas. Jadi dalam hal pelaksanaan, di dalam hal hambatan dalam pelaksanaan peran seksi di Kemenak, di antara yang paling antara yang menjadi hambatan bagi kami adalah yang pertama, keterbatasan sumber daya manusia, di mana di dalam hal karena banyaknya program-program dan juga bagian-bagian daripada seksi Pakis dengan keterbatasan sumber daya manusia. Contoh sederhananya di seksi kami staf cuma 2, sementara di situ yang perlu kami layani adalah UPAI, pondok pesantren, PPK, MPTA dan lain-lain sebagainya. Jadi sangat-sangat terasa sekali dalam hal menjalankan tugas keterbatasan sumber daya manusia. Demikian yang dapat kami sampaikan di dalam tugas ini. Mudah-mudahan tugasnya bisa memperoleh hasil yang sempurna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.